uang yang ada di kantong saya nanti bakal lebih banyak. Akibatnya saya bisa beli kebutuhan lebih banyak sekarang. Nah, itu kualitatif. Tapi manfaatnya kira-kira seperti apa kalau yang ditanyakan seperti itu gitu loh. Itu yang kurang. Maka lebih cenderung lebih berguna kalau itu menggunakan kuantitatif. Nah, bagaimana dengan yang kedua? Apakah lebih cocok kualitatif atau lebih cocok kuantitatif? Dua-duanya bisa. Tadi saya bilang gitu, dua-duanya bisa. Gitu. Monggo, kalau yang kedua sekarang. Tadi sudah Mbak Ilma katanya mau. Sorry, Mbak Sekar ya. Coba. Ya Pak, menurut saya itu bisa kuantitatif Pak. Kuantitatif, oke. Gimana Jadi caranya? kita bisa nyari datanya dengan meminta ke beberapa showroom gitu kan Pak. Setelah ada kebijakan penurunan tarif itu, seberapa banyak masyarakat yang mengambil program kayak apa? Program DP minimal gitu kan Pak. Jadi nanti bisa dilihat dari masyarakat yang memberikan DP itu berapa banyak gitu. Itu bisa menggambarkan keinginan masyarakat untuk membeli mobil itu Pak. Menurut saya seperti itu. Oke. Yang lain? Saya mau mencoba pendapat Pak. Siapa tadi tuh yang duluan? Saya Pak. Nah, itu siapa? Monggo, nomor berapa? Salsabila absen 24 Oke, Pak. Salsabila. Oke, silakan. Kalau menurut saya itu lebih cocok pakai penelitian kualitatif Pak. Kualitatif. Buat Kenapa gitu? buat apa? Meneliti keinginan masyarakat untuk membeli mobil setelah ada kebijakan penurunan tarif pajak, itu mungkin bisa pakai fokus group interview Pak. Jadi kayak forum kecil-kecilan yang tidak terstruktur namun dia semi formal. Jadi bisa mengambil sampel seperti 6 sampai 10 masyarakat, kemudian nanti ditanya, nantinya bisa mendapatkan perspektif dari berbagai pihak Pak. Soalnya kalau menurut saya penelitian kualitatif ini lebih bersifat subjektif. Seperti itu Pak. Oke. Saya buka satu lagi deh. Menarik nih. Izin berpendapat, Pak. Tadi yang Mbak duluan, Mbak siapa tadi tuh? Saya Pak. Mbak siapa? Siti Nomor berapa? Absen 24 Pak. 27 Pak, maaf. Oh, berapa? 27. Monggo. Jadi kalau menurut saya Pak itu bisa digabung antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif kan kita bisa dengan survei nih Pak, kuesioner gitu. Jadi respondennya nanti merupakan sampel dari yang mewakili karakteristik populasi yang kita cari. Nanti kita olah dengan statistik gitu Pak. Kalau kualitatif juga bisa tadi yang ditanya-tanya satu-satu, apakah dengan adanya penurunan tarif itu tertarik nggak buat beli mobil baru kayak gitu. Satu-satu kita tanyakan atau bisa dengan menggabungnya juga Pak. Oke, cukup ya. Oke. Nah, ini unik yang case ini. Dan ini kejadian. Mungkin kalian aware ya, beberapa minggu yang lalu itu ada usulan dari Kemenperin, Menteri Perindustrian, agar dalam rangka mendorong daya beli masyarakat, diusulkan agar pajak kendaraan untuk pembelian mobil baru dihapuskan atau 0%. Dan diusulkan ke Menteri Keuangan pada saat itu. Kebetulan dari tim BKF yang kemudian diminta untuk merespon kebijakan ini. Kita sempat mengadakan survei ke responden. Responden itu kenapa kita anggap kita lebih cocok menggunakan survei? Karena ini sudah ada klaim sepihak oleh Menperin, dari Kemenperin, bahwa tolong kalau mau membantu perekonomian saat ini, gitu ya, turunkan pajak kendaraan, pajak pembelian kendaraan pajak mobil baru. Dia tidak bicara second, pajak mobil baru, gitu ya. Nanti akan berduyun-duyun orang akan beli mobil. Dengan beli mobil, dengan orang membeli mobil baru, akibatnya apa? Produsen mobil jadi ada job, gitu.
Dengan ada job bagaimana? Pegawai-pegawai nggak jadi dipecat, nggak jadi di PHK karena ada order nih. Kalau sekarang kami stuck nih, kami nggak punya job, nggak ada demand gitu ya, sehingga kemudian kami terpaksa harus merumahkan pegawai-pegawai kami. Seperti itu. Tapi apakah benar klaim tersebut? Kalau yang seperti ini mungkin kurang cocok kalau ditanyakan ke expert. Karena expert itu juga nggak tahu ini yang disebut sebagai behavioral economy. Benar nggak suatu kebijakan itu bisa mempengaruhi, gitu, bisa mempengaruhi orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Seperti itu ya. Kalau yang pertama, ini mungkin tidak atau kurang terkait dengan behavioral karena hanya logis saja. Kalau dengan kenaikan PTKP berarti ada ada uang yang saya saving gitu. Tapi ya dengan saya sekarang tidak diambil oleh negara, meskipun saya tidak belanjakan, saya lebih kaya dong gitu. Saya lebih kaya berapa persennya lah gitu, seperti itu. Nah, kalau yang kedua, pajaknya ini belum saya terima gitu. Pajaknya belum saya terima. Pajaknya itu kalau Anda melakukan sesuatu, saya kenakan pajak gitu. Nah, sekarang ini yang saya tidak kenakan pajak nih. Anda mau melakukan itu nggak gitu? Dibalik gitu. Kalau yang tadi sebelumnya enggak. Kalau ini, kalau Anda membeli mobil, akan saya kenakan pajak berapa persen? Misalnya 10%. Nah, sekarang kalau tidak saya kenakan pajak, Anda sekarang mau membeli benar mau membeli mobil nggak itu? Kalau misalnya alasan Anda tidak mau beli mobil gara-gara ada pajak, dengan saya cabut nanti, benar nggak Anda mau beli mobil? Seperti itu. Itu kemudian kita survei kepada responden-responden. Yang kita survei tentu illicit. Kita tidak langsung bilang setuju atau tidak setuju dan sebagainya. Kita pertama tanyakan, apakah Anda mau beli mobil dalam jangka waktu dekat? Ya atau tidak? Kalau tidak, lain cabang. Kalau ya, beda cabang itu. Kalau ya, ditanyakan lagi, apakah Anda rencananya akan beli mobil baru atau mobil second? Itu. Setelah itu, ketemu lagi baik yang ya atau tidak. Apakah dengan kebijakan penghapusan penghapusan pajak ini, gitu ya? Kalau yang untuk tidak yang tadi bilang tidak menjawab, apakah Anda sekarang tertarik mau beli mobil, begitu? Ya atau tidak? Kalau tidak, ya udah selesai berarti emang dia nggak mau beli. Kalau iya, ditanyakan balik, apakah Anda, ini kan mobil baru ya. Jadi kalau yang gara-gara pajak ini dia membeli, pastinya dia mobil baru, nggak mungkin mobil second. Karena mobil second, mobil bekas nggak dapat pengurangan tarif. Jadi mobil baru satu. Nah, yang kedua, yang tadi memang sudah dari awal sudah pengen beli, dengan kebijakan ini, apakah Anda tetap membeli mobil bekas atau sekarang mau membeli baru? Seperti itu. Ini jadi bercabang nanti. Ada surveinya, ada hasil yang memang kita, tapi memang karena belum dipublish, jadinya mungkin belum bisa saya jelaskan sekarang itu. Karena ini memang masih jadi perdebatan. Apakah betul seperti itu klaim dari Menperin bahwa dengan penurunan tarif pajak bisa mendorong atau bisa mendorong daya beli masyarakat terhadap mobil baru. Seperti itu, ya. Nanti mungkin kalian kalau survei itu diekspos, nanti kalian lihat lah kira-kira bagaimana sih hasilnya gitu. Apakah benar klaim dari, terlebih ternyata setelah kita lihat komponen pajak, dalam pembelian mobil baru, ternyata kalau yang dari pajak pusat ternyata maksimal bisa penurunan adalah 15-30 juta. Sementara yang terbesar adalah dari pajak kendaraan bermotor PKB, which is dia daerah.
Seperti itu. Komponennya banyak ya dari. Nah, itu mungkin perlu dipikirkan kembali. Itu ya. Oke, kita kembali dulu ke ada yang tanyakan sebelumnya. Sebelum kita kembali. Silakan. Silakan. Lanjut dulu ya. Nah, pada praktiknya peneliti dapat menggabungkan beberapa metode. Kuantitatif ke kualitatif atau kualitatif banyak lebih major kualitatif tapi memang ada kuantitatifnya, data statistik misalnya. Hanya statistik saja yang didapat. Gitu ya. Tidak purely kualitatif, tidak purely kuantitatif gitu. Yang menarik sebenarnya banyak penelitian di luar negeri itu lebih banyak mereka menyandarkan pada kuantitatif. Sementara di Indonesia banyak penelitian itu yang menggunakan lebih heavy-nya adalah kualitatif. Termasuk misalnya nanti kalau kalian bikin KTTA itu sudah termasuk salah satu penelitian. Beberapa mungkin mengambil penelitian kualitatif. Jadi penelitiannya mungkin lebih ke arah descriptive analysis, walaupun itu bisa dimasukkan ke dalam kuantitatif, tapi mungkin tidak purely kuantitatif. Sementara kalau yang di luar negeri lebih banyak mereka mengandalkan kuantitatif murni, misalnya menggunakan simulasi, menggunakan ekonometrik, atau yang paling advance adalah menggunakan CGE, Computable General Equilibrium, atau GTAP, dan sebagainya. Itu ya. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Tunggu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Maria. Mungkin nggak, Pak, kalau contohnya dengan metode yang sama, misalnya sama-sama kuantitatif atau sama-sama kualitatif, objeknya juga sama, tapi orang yang melakukan penelitian itu berbeda. Mungkin nggak nanti hasil dari penelitiannya itu bisa berbeda, Pak? Saya jawab, ya. Data sama, orang berbeda, dan dia sama sekali tidak berhubungan ya gitu. Jadi sama sekali tidak ada kontak satu sama lain. Bisa dimungkinkan bahwa dia sama, berbeda gitu ya. Karena pertama, pendekatannya mungkin berbeda. Dengan data yang sama, misalnya data statistik tertentu A, misalnya data statistik tenaga kerja misalnya. Terus dihubungkan dengan misalnya dia punya dua dataset misalnya, data statistik tenaga kerja. Terus satu lagi adalah data satu aja deh, biar nggak terlalu complicated. Data statistik tenaga kerja, satu data tuh ya. Dari situ bisa diteliti adalah seberapa besar sih misalnya labor force kita, itu satu, padahal dari data yang sama. Yang kedua, seberapa besar sih dependency ratio kita dari situ, dan bagaimana impact-nya terhadap misalnya kita lagi bonus demografi dan sebagainya. Berbeda kan? Kalau labor force dia lebih ke arah bagaimana memanfaatkan angkatan kerja usia 15 sampai usia 65 ya. Tapi kalau independency ratio dia memix antara non labor force yang bukan angkatan kerja dengan yang angkatan kerja. Bagaimana kemudian itu bisa berpengaruh nanti ke depan, seperti itu. Sangat dimungkinkan, bahkan ada kakak kelas kalian
yang mengambil objek yang sama. Tapi beda dosen pembimbing. Waktu itu. Beda dosen pembimbing. Kenapa saya bisa tahu? Karena salah satunya adalah bimbingan saya. Dia cerita sudah saking ininya desperate-nya, tak tahu sudah maju dengan riset proposalnya, proposal risetnya, kemudian sudah diskusi dengan saya, dengan lama, terus udah mulai ngumpulin data. Di satu saat ketika reporting atau apalah, tapi belum selesai. Ketika reporting berkala ke lembaga, baru ketahuan. Ini kok sama objeknya gitu. Objeknya sama nih. Datasetnya sama. Laporlah ke saya gitu. Dan dia udah cerita bahwa si temannya itu nggak mau mundur gitu. Walaupun si yang di bawah bimbingan saya itu punya bukti bahwa dia yang pertama kali submit riset proposal ke lembaga. Jalan tengahnya apa? Saya bilang, oke, kamu nggak usah mundur, dia nggak usah mundur. Tapi kalian sementara waktu, walaupun kalian berteman, putuskan hubungan dulu sementara waktu. Dalam artian apa? Kamu jangan ngobrol-ngobrol sama dia terkait dengan penelitian kamu. Dia pun tidak boleh sharing-sharing. Kenapa? Kalau udah sharing-sharing, bisa mix nanti pemikiran kalian. Disitulah kita khawatir ada plagiarisme. Salah satunya dianggap mengcopy dan yang lainnya gitu. Karena kita nggak tahu nih. Saya juga tidak membela mahasiswa bimbingan saya kan gitu. Kalau sudah seperti itu gitu loh, karena kalau sudah mix seperti itu nggak bisa ketahuan ini idenya di siapa pertama. Tapi saya harus clustering. Kamu sementara waktu putuskan hubungan dengan dia. Kamu temenan sama dia? Ya teman Pak, teman baik. Udah kamu sementara waktu putuskan sampai ini. Ya kalau mau ngobrol boleh, tapi jangan sekali-kali kamu ngobrolin terkait dengan KTTA. Kenapa? Dari situ bisa nanti nyampur. Dan terbukti setelah selesai nggak ada komplain. Berbeda atau sama gitu. Nggak ada komplain. Karena pertama dari saya juga mempengaruhi, dalam artian pembimbing pasti ada gaya bahasa sendiri. Pembimbing ada gaya bahasa sendiri. Kedua, dia pun punya pemikiran sendiri gitu. Jadi sepanjang kita tidak ada interaksi, harusnya aman, harusnya berbeda. Gitu. Sangat dimungkinkan berbeda sekali. Gitu ya. Jadi sama kayak kemarin lah yang contoh mini riset itu loh. Dengan dataset yang sama mungkin, sepanjang kalian tidak ada hubungan, tidak ada kontak, harusnya sih berbeda gitu. Coba deh kalian lihat, kalian kemarin sudah saya share kan sebenarnya di di Dropbox di drive kalian kan. Kalian sudah amati belum? Teman-teman kalian meriset apa sih dengan objek yang sama dengan saya yang kalian kemarin riset gitu. Sepanjang kalian tidak ada hubungan, tidak ada interaksi, harusnya mungkin bisa saya bilang bisa berbeda gitu. Ada yang mungkin ya karena tanaman hias karena lagi booming, tapi mungkin pendekatannya akan berbeda. Sumbernya mungkin sama kan dari Google gitu. Yang paling sekarang itu apa? Monstera apa itu misalnya. Nah, tapi bagaimana kemudian pendekatan itu akan bisa berbeda tergantung bagaimana peneliti itu memandang suatu objek gitu ya. Itu mungkin ya, Mbak. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi jangan khawatir kalau kalian kalau kalian pada saat menyusun KTTA ternyata wah itu ini objeknya sama nih. Bagaimana? Mungkin yang berat begini. Yang berat kalau sama-sama mengevaluasi. Evaluasi kan sangat simpel. Mengevaluasi misalnya kewajiban PPH pasal 21. Terus objeknya sama, misalnya di KPP X misalnya. Sama-sama, itu mungkin saya bilang, ya kalau kayak gitu mungkin agak susah sih berbeda, karena udah jelas objeknya yang diolah adalah PPH pasal 21. Bagaimana sih? Kan nggak mungkin kalau seperti itu
bisa berbeda kan pastinya dia, kecuali kalau tahunnya berbeda. Oke. Tapi kalau tahunnya sama tahun 2019 kan data pasti satu. Nah, kalau seperti itu mungkin saya sarankan baiknya berbeda. Ganti mungkin PPh pasal 22-nya gitu ya. Atau ya KPP-nya kamu ganti gitu. Kamu beda KPP. Kalau seperti itu mungkin kita, karena kan sudah sempit ya, objeknya saya sempit, objek penelitian. Tapi kalau sepanjang objeknya masih luas, masih bisa expand kemana-mana, harusnya sih sangat dimungkinkan hasilnya berbeda. Gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Tunggu. Silakan, sorry saya agak-agak pilek nih. Pak, saya izin bertanya, Pak. Sitok ya. Ya, kalau tadi kan berdasarkan kasus contoh tadi kan ada metode yang lebih cocok untuk kasus-kasus tertentu, Pak. Nah, semisal saya salah kurang tepat memilih metode penelitian. Nah, itu apakah akan mendistorsi hasil penelitian, Pak? Dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil penelitian tersebut, Pak? Sebenarnya tidak ada sih penelitian yang dianggap gagal sepanjang memang kamu jujur. Yang ada adalah apakah itu berguna atau tidak. Gitu ya. Seberapa berguna sih sebenarnya penelitian kamu itu bagi policy maker atau bagi akademisi gitu. Ya, itu mungkin lebih ke sana kadarnya. Kalau dibilang tidak berguna ya kadang-kadang ada penelitian yang cuma oke, nice to know, tapi apakah ada sumbangannya, apakah ada yang bisa kami manfaatkan, mungkin itu tergantung. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau dalam hal ternyata salah nih? Harusnya dia kuantitatif, tapi saya gunakan kualitatif kayak tadi contohnya gitu. Menggunakan PTKP, mau mencari data kesejahteraan PTKP, dia tanyakan langsung itu. Yang ada ya mungkin kita ya tadi seperti itu. Kalau ditanya dampaknya seperti apa? Oh nggak tahu kalau dampaknya itu ya nanti. Kalau ini kita cuma mau mencari tahu apakah ada dampaknya. Nah itu mungkin jawabannya. Tapi seberapa besar dampaknya itu yang harus kita inikan. Biasanya sih ngeles-ngelesnya peneliti itu seperti ini. Kalau dia tidak punya data seperti itu, baru dia memang ya ini kan kami masih dalam tahap bahwa kami mau mencari tahu dampaknya saja. Apakah ada, which is berarti binari, 0 dan 1. 0 itu tidak ada dampak, 1 ada dampak. Itu 1. Future research bisa masukkan bahwa kalau kemudian di kedepannya ada data-data yang lebih komprehensif, bisa kemudian diolah menjadi dalam metode kuantitatif untuk mengetahui dampaknya bagi perekonomian secara jelas. Itu mungkin seperti itu ya. Yang pasti harus dijelaskan caveatnya. Kenapa Anda salah? Bukan salah. Kenapa Anda memilih ini? Itu loh. Mestinya kalau penelitian sudah terlatih, mereka akan lihat dulu. Pertama yang ultimately yang akan mereka ambil adalah kuantitatif. Ada nggak datanya? Kalau ada datanya, minimal adalah analisis deskriptif. Untuk kemudian dikembangkan tadi jadi mix tadi ya. Jadi kualitatif. Oh dia kita punya data misalnya gini. Sekarang itu kan ada fasilitas fasilitas super deduction untuk vokasi. Jadi industri-industri yang dia mau menerima pemagangan dari SMK sekarang, dia bisa 2 kali lipatkan biaya-biaya yang dikeluarkan. Kita baru tuh kita rilis kebetulan dari BKF yang kemarin dari tim saya yang bikin fasilitas itu. Kalau kita harapkan dengan adanya ini kan ironinya itu lulusan SMK itu sering nggak diterima kerja di perusahaan, padahal harusnya kan SMK itu karena siap kerja, tapi SMK itu ternyata nggak siap kerja, gitu. Karena karena ternyata yang diajarkan di sekolah berbeda dengan yang diterima atau yang dibutuhkan di industri. Misalnya yang sering saya kasih contoh itu kalau lagi sosialisasi adalah sekarang ini kan zamannya sudah
motor-motor Matic kan ya. Matic ya, Beat misalnya, Vario, apa tuh yang paling gede itu NMAX itu, PCX. Ternyata di SMK masih diajarin motor yang ada giginya, ada transmisinya. Itu pun 2 tak lagi. Motor-motor era Kings misalnya. Itu yang ada. Kenapa diajarin yang itu? Ya karena kami punya mesin yang cut out-nya itu cuma ada ini Pak gitu. Jadi kami ajarin kayak gini. Setelah dia kemudian masuk ke Astra, dia bengong gitu kan. Ini yang berbeda dengan yang diajarkan kemudian. Nah, kemudian kita memberikan insentif, dorongan kepada perusahaan, tolong dong mereka dikasih pelatihan. Kalau Anda melakukan pelatihan itu, 100 juta Anda keluarkan, misalnya buat bikin pelatihan, workshop, dan sebagainya, Anda bisa membebankan 200 juta. Pemerintah mau mendorong seperti itu. Itu betul. Dengan PMK berapa saya lupa. PMK 16, PMK, saya lupa PMK-nya, saya lupa. Udah agak lama. Awal tahun kemarin. 100 juta bisa dapat 200 juta. Beban, biaya itu bukan biaya real yang 100 juta tambahnya, tapi bisa mengurangi pajaknya kan. Otomatis pajaknya berarti 100 juta kali 22%, 22 juta. Tax benefitnya. Kita bisa menggunakan kuantitatif. Kuantitatifnya bagaimana caranya? Pastinya kalau kita nanti punya data berapa penerima tax insentif tadi, berapa wajib pajak yang mau apply. Nah itu berarti dengan dalam kurun waktu misalnya 1 tahun sudah ada 1.000 orang, 1.000 perusahaan yang mau apply insentif. Wah, itu berhasil tuh. Tapi apa yang kemudian kita bisa olah? Kita kan baru cuma dapat data perusahaan yang mau apply, perusahaan yang apply untuk memperoleh. Outcome-nya apa? Kemudian, oh ya outcome-nya SMK itu kemudian pelajar-pelajar SMK itu kemudian semakin pintar. Indikatornya apa kemudian? Itu yang mungkin sekarang belum tersedia. Akhirnya dengan adanya kita ketemu data wajib pajak yang apply insentif pajak super deduction tadi, terus ya udah sebatas itu yang bisa kita lakukan kuantitatifnya. Selebihnya apa? Oh kita ngarang-ngarang lah, ngomong-ngomong dengan ini kita harapkan bla 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 bla. Kualitasnya akan meningkat seperti ini. Terus misalnya dari di situ kan ada kompetensi-kompetensi yang diajarkan apa? Oh kita mau ngambil masalah misalnya tadi otomotif, gitu. Kita harapkan dengan seperti ini akan terukur seperti ini. 3 tahun mendatang bisa kuantitatif full. Bagaimana caranya? Apakah kemudian kita tanyain ke satu persatu, Anda udah pintar belum? Seperti itu nggak kira-kira? Apa hasil yang Anda dapatkan dengan diajarkan sama Astra? Nggak seperti itu. Bisa mungkin kita meminta misalnya, bagaimana caranya? Kita cek data Susenas, data Sakernas nanti. Lulusan SMK yang menganggur, bagaimana dari tahun ke tahun? Sejak peraturan ini berlaku. Kelihatan, oh ternyata lulusan SMK makin lama makin menurun yang nganggur gitu. Kenapa? Oh ini diserap, ternyata sudah ada penyerapannya gitu. Dari sebelumnya tinggi menjadi turun. Nah, itu baru kita kunci berhasil. Kalau sekarang belum bisa. Kenapa belum bisa? Belum ada efeknya karena baru 1 tahun. Kalau kamu melakukan itu sekarang belum ada 1 tahun malah baru PMK itu baru bulan 2020 bulan April atau Mei saya lupa. Belum ada hasilnya. Itu belum kelihatan hasilnya. Tapi misalnya kalau setahun mendatang pun mungkin masih belum terlalu objektif karena baru 1 tahun berlaku. Tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mendatang itu sudah mulai kita confident. Oh iya ternyata bisa mempengaruhi lulusan SMK ini sekarang menurun nih yang menganggur gitu. Nah kalau kita bisa cross check, kalau mau menggunakan survei lanjutan,
kita cek masing-masing kepada data sumbernya. Benar nggak dia dulu mendapatkan pelatihan dari si perusahaan yang mendapatkan fasilitas. Karena kami meminta ada apa namanya ada rencana ininya, rencana workshopnya, berapa orang kah nanti yang mau di train, kayak gitu sebagainya. Seperti itu Mas ya. Jadi bukan berarti bahwa penelitiannya salah gitu, tapi mungkin lebih ke arah daya manfaatnya kali ya. Manfaatnya itu kira-kira seberapa gitu. Kalau kamu mungkin masih salah, ya peneliti itu biasa suka ngeles sih. Kami nggak punya data Pak, tapi future research nanti bisa lebih bagus lah penelitian ini selanjutnya. Seperti itu ya. Baik, terima kasih Ya, Pak. sepanjang memang kamu tidak bohong. Kalau kamu bohong, ada ya salah gitu. Tapi kalau tidak bohong, benar, memang apa adanya gitu. Biasa kita bilang ini, to the best of our knowledge, we don't have any data. Sepanjang pengetahuan kami, belum ada data-data seperti ini. Biasa kalau di bahasa Inggris, to the best of our knowledge. Ya kan, ya terbatas memang apa namanya pengetahuan kita gitu loh. Ternyata di sana ada data. Waktu kemarin kami nggak tahu itu. Ya silakan kalau mau diteliti lagi gitu. Ya, next. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo. Nggak ada? Lanjut dulu ya. Nanti mungkin kalau mau bertanya lagi. Oke. Nah, ini kalau menurut Saunders, Lewis and Thornhill, ada yang disebut sebagai kuantitatif, ada yang disebut kualitatif dari mix, gitu ya. Mono itu ya satu, multi itu ya banyak metode. Kurang lebihnya kalau misalnya kuantitatif misalnya, dia menggunakan metode satu ekonometrik, itu satu cukup. Seperti penelitian saya cuma pakai ekonometrik. Tapi mungkin ada lagi metode yang lain ya, walaupun jarang ya, karena bagi peneliti sebenarnya metode-metode ini sangat apa ya, sangat banyak kembangannya gitu. Kalau dia sudah menggelontorkan semuanya dalam satu studi, dia nanti kehilangan ide gitu. Berikutnya mungkin kami akan menggunakan metode yang ini berikutnya, seperti itu nggak masalah sebenarnya. Tapi terbuka kalau menggunakan lebih dari satu metode untuk baik untuk kuantitatif maupun kualitatif. Yang biasa sih memang biasa mix kita ya. Itu karena di beberapa pertanyaan misalnya ada yang kita menanyakan walaupun dia metodenya ada kuantitatif, tapi ternyata di survei ada juga kualitatif gitu. Misalnya gini. Kalau yang sering-sering di diklat ya, di diklat itu, bagaimana kualitas dari bahan ajar? Range-nya 1, 2, 3 baik, sangat baik, kurang baik, cukup baik, dan sebagainya. Bagaimana kualitas misalnya ruangan? Baik, tidak baik, dan sebagainya. Bagaimana pengajar? Apakah relevan, apakah sesuai, baik, tidak baik, dan sebagainya. Terus di bawahnya ada usulan perbaikan. Nah, itu kan nggak ada kuantifikasinya tuh. Bagaimana usulan perbaikan itu kemudian kita bisa kuantifikasi? Itu nggak ada. Itu kemudian misal usulan perbaikannya, waktunya kurang. Terus apalagi AC-nya terlalu dingin. Misal kalau di ruangan ya, apalagi mesin. Pengajarnya bikin bingung misalnya. Oh, yang mana bikin bingung nih? Jadi nggak masalah. Terus apalagi misalnya bahan paparannya mungkin nggak nyambung gitu. Kalau sudah ketemu seperti itu, ketika kemudian ini dituangkan ke dalam suatu laporan hasil penelitian, akan kelihatan mix-nya gitu bahwa 80 dari 100 responden menganggap bahwa bahan ajarnya sesuai, sisanya tidak sesuai dan sebagainya. Terus suasana 70 dari 100 orang menganggap bahwa pengajarnya kredibel, sisanya
cukup, sedang, dan sebagainya. Terus, namun kemudian terdapat saran-saran perbaikan dan itu nggak bisa itu kan berapa persen menyarankan ini, berapa persen menyarankan yang tidak, seperti itu. Bahwa terkait dengan ruangan ada saran terkait dengan ini, terkait dengan waktu, misalnya jam lat, ada saran bahwa perlu ditambah dan sebagainya. Itu berarti mix kan tadinya, tidak hanya sekedar dia menanyakan yang tadi yang bisa dikuantifikasi dalam bentuk misalnya skala Likert gitu, tapi yang tadi itu ya nggak bisa diskalakan, itu ya memang harus dijabarkan dalam bentuk ngomong-ngomong gitu. Nah, misalnya dari situ mungkin bisa ada pembahasan selanjutnya, tapi berdasarkan hasil dari kualitatif tadi. Gitu. Jadi bisa mix sebenarnya. Jadi tidak mesti bahwa pure kuantitatif, pure kualitatif, tapi bisa mix. Gitu. Apa sih kemudian yang menjadi pemisah mungkin ya? Kalau yang mix saya tidak bicara. Pemisah antara kuantitatif dan kualitatif selain dia pakai data, gitu ya. Kuantitatif itu umumnya dikaitkan dengan positism. Jadi dia lebih ke arah bahwa bagaimana kita melihat sesuatu itu, ya sudah, datanya seperti ini gitu, datanya seperti ini begitu. Tidak kemudian kita lebih banyak menggunakan logika. Logika itu ditempatkan belakangan setelah data ini ada gitu. Namun demikian, banyak kemudian peneliti yang terjebak dengan masalah logika, yang terjebak dengan penelitian kuantitatif tanpa kemudian bisa melihat rasional behind that gitu. Kira-kira ini kan model ya, kita bicara model. Kira-kira model saya ini, dan model itu adalah based on pertama pemikiran sendiri atau pemikiran orang lain ya. Kira-kira ini kalau dalam kondisi normal atau dalam real life-nya logis nggak sih? Gitu. Logis nggak sebenarnya? Data ada, gitu. Data ada, tapi kira-kira logis nggak? Kalau nggak logis, dalam pemikiran ini perlu diperhatikan nih, jangan-jangan saya pertama salah membuat model, atau mungkin sampel saya bias, itu bias, jangan-jangan. Misalnya ya tadi yang contoh mobil ya, contoh mobil kan saya bilang BKF melakukan riset gitu, melakukan kuesioner, mengirimkan kuesioner kepada responden. Perlu diwaspadai apakah ada tendensi untuk mengarahkan atau tidak, kelihatan dari ketika kemudian jawaban-jawabannya kita kelihatan nggak masuk akal gitu ya. Tapi kita sudah punya pegangan terlebih dahulu. Kita sudah mikir bahwa kayaknya pajak itu kan komponennya sedikit ya. Kok kenapa bisa Kemenperin itu merasa itu suatu hal yang sangat besar itu. Kalau kemudian ketika kita melaksanakan kuesioner itu, ternyata kita merasa bahwa bahwa riset itu tidak dilakukan dengan baik, kuesioner itu tidak dilakukan dengan baik, itu kelihatan dari misalnya kita sudah ada tadi hipotesisnya, kayaknya pajak bukan suatu hal yang dominan, tapi ternyata berbeda. Dan berbedanya itu, hasilnya berbeda itu sangat signifikan dalam artian gitu. Ketika ditanyakan gini misalnya, kalau ada wacana penurunan pajak, apakah Anda yang sebelumnya tidak mau membeli, apakah Anda akan membeli? Kelihatan mungkin ada biasnya ketika dari total seluruh yang tidak mau membeli awalnya menjadi membeli. Itu kita perlu waspada itu. Misalnya dari 100 orang
Kita tapi lihat sampel dulu ya, 100 orang. 30-nya memang dari awal sudah mau membeli. Jadi itu di luar dari yang cakupan kita. 70-nya dia tidak awalnya tidak membeli. Kemudian kita tawarkan membeli, kita tawarkan ada skema ini, pajaknya 0, apakah Anda mau beli sekarang? Ya, semuanya. Nah, kalau dari situ sebenarnya kita perlu mewaspadai. Jangan-jangan sampelnya sudah disetting ini. Setting untuk apa? Setting untuk agar bisa menggolkan kebijakan itu. Nah, itu perlu kita waspadai. Kalau sudah seperti itu, kita perlu mungkin investigate lebih lanjut. Dari situ ya. Karena kalau nanti sudah jadi data, kita akan kesulitan dalam menjelaskan. Ini terkait dengan behavioral. Selama ini kita selalu berpegang bahwa pajak itu bukan satu hal yang sangat dominan sebenarnya untuk pengambilan keputusan. Tapi kok ternyata ini berbeda. Ada apa ini? Wah, jangan-jangan sampelnya. Atau mungkin model yang saya kembangkan salah. Gitu. Model yang saya kembangkan salah. Gitu. Misalnya saya mengembangkan, oh ini udah saya hapus, udah saya hilangin cerita. Misalnya saya mengembangkan ini, saya mencoba membuktikan teori supply and demand. Itu sudah teori yang sangat masyhur itu ya. Tapi setelah saya masukkan ke model, ternyata akan hasilnya berlawanan. Misalnya, ketika harga naik, permintaan turun. Dan sebaliknya, ketika permintaan turun, harga naik. Ketika harga turun, permintaan naik. Tadi nggak berlaku kausalnya. Ketika harga naik, permintaan turun. Ketika harga turun, permintaan naik. Itu hukum demand seperti itu ya. Ternyata, tapi dengan catatan, ceteris paribus. Ceteris paribus. Gitu. Nah, kemudian saya masukkan ke dalam data tersebut. Data ke dalam model tersebut ya, model yang saya sudah kembangkan sendiri, dasarnya dari situ. Hasilnya ternyata berbeda. Ternyata di situ ditemukan bahwa ini harga naik, tapi kok permintaannya malah naik gitu loh. Ada apa ini? Saya ternyata lalai dalam mengontrol hal-hal yang ternyata bisa mempengaruhi. Tidak ada ceteris paribusnya ternyata loose. Sehingga menyebabkan harganya naik, tapi permintaan naik. Dan itu kan kurvanya malah jadi kurva supply jadinya. Ada sesuatu ini yang harusnya saya cari tahu. Gitu. Harganya naik kok permintaan naik gitu. Contohnya apa? Sepeda-sepeda mahal. Brompton. Sekarang harganya makin naik, tapi permintaannya makin naik juga gitu. Apa ternyata yang kemudian berubah? Taste. Saya tidak mengontrol taste. Saya tidak mengontrol selera masyarakat sekarang berubah. Ternyata lifestyle-nya berubah gitu. Itu sekarang Brompton itu bukan lagi menjadi suatu alat olahraga biasa, tapi lebih ke arah lifestyle, lebih ke arah prestis, lebih ke arah kebanggaan. Saya lalai mengontrol itu. Kok aneh ya? Harganya naik, tapi kok permintaan malah naik gitu. Data-data sudah masuk semua. Sudah masuk. Tapi saya jadi nggak bisa menjelaskan. Waduh, jangan memang hukum supply demand itu gagal nih menjelaskan. Saya men-challenge itu kemudian. Padahal ternyata model saya salah gitu. Saya tidak berhasil mengontrol satu gitu. Padahal asumsi basic dari hukum supply demand adalah ceteris paribus, sepanjang komponen-komponen lain selera masyarakat misalnya tidak berubah. Kalau itu berubah, oh ini nggak valid gitu. Memang itu harus kita kontrol gitu. Saya harus kemudian bisa mengontrol taste. Nah, bagaimana itu saya kemudian memodelkan itu di dalam model. Nah, itu mungkin perlu pembahasan sendiri nantinya. Itu mungkin saya harus melakukan survei misalnya ke
asosiasi misalnya, asosiasi klub sepeda misalnya. Terus misalnya ke random mungkin ke olahraga. Kalau ada Car Free Day dulu nggak ada, sekarang nggak ada Car Free Day sih. Ke kerumunan mungkin, bagaimana? Itulah mungkin beda. Atau kalau saya tidak bisa menjelaskan secara kuantitatif, mau nggak mau saya menjelaskan secara kualitatif. Karena keterbatasan data tidak ada. Karena kalau dipaksakan seperti ini, hukum supply and demand nggak berlaku. Gitu. Harganya naik, kenapa malah demand-nya naik? Gitu. Harganya naik, demand-nya naik. Gitu. Atau mungkin kebalikan. Oh, jangan-jangan bukan harga dulu yang ditentukan. Demand-nya yang shock. Nah, itu the demand shock ternyata yang jadi triggernya. Saya kebalik data saya nih berarti. Berarti kalau gitu, ada yang harus saya kembangkan. Nggak seperti itu ternyata. Jangan-jangan dependent dan independent variabelnya terbalik nih. Harganya harusnya jadi dependent variable. Independennya adalah selera salah satunya. Demand itu adalah mulai dari jumlah perubahan selera masyarakat harus saya tangkap di situ, mungkin dari lifestyle yang berubah dari PSBB dan sebagainya, behavior yang seperti apa gitu. Jangan-jangan saya datanya modelnya salah gitu. Tapi seringkali peneliti yang lebih concern ke kuantitatif mereka terjebak di sini. Data itu selalu benar, walaupun ternyata nalarnya mungkin berbeda seperti itu. Dan mereka enggan untuk merubah data, merubah model. Enggak, pokoknya inilah pengamatan dari kami. Jadi umumkan dengan pendekatan didaktif. Data dulu dikumpulkan, setelah itu baru teori-teorinya ternyata teori ini nggak valid, teori yang supply demand tadi. Kenapa? Buktinya seperti ini sekarang, sesuai dengan data saya. Itu kelemahannya kuantitatif kalau kita kemudian saklek harus data itu benar. Itu ya. Tapi ya itulah memang tidak purely ada yang mungkin tidak banyak yang tidak purely sekarang kuantitatif. Kalau yang tidak bisa dijelaskan dengan kuantitatif ya sudah kita jelaskan melalui kualitatif tadi. Seperti itu ya. Bagaimana yang dimaksud dengan yang selanjutnya terkait dengan kualitatif? Apa kemudian bedanya? Nah, kalau kualitatif ini levelnya sebenarnya kalau di luar negeri kualitatif ini malah jarang yang dilakukan. Waktu saya di Amerika, di universitas saya di Atlanta, dari banyak profesor yang ada di universitas tersebut, di Georgia State University, untuk yang ekonomi tempat saya, cuma ada 2 profesor yang mau kalau melakukan penelitian kualitatif. Sisanya mereka lebih condong harus menggunakan kuantitatif. Gitu. Kenapa mereka tidak banyak yang tidak berani melakukan kualitatif? Karena harus mumpuni teori-teori ekonomi, harus pengetahuannya terkait dengan teori ekonomi, dampak-dampaknya, dampak-dampak secara pemikiran, filosofi, penalarannya itu harus lebih komprehensif untuk kemudian bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang ada dengan lebih gamblang. Jarang yang tadi ada yang ikut seminar nggak? Yang kemarin saya udah share. Ada nggak tadi? Ada kelas, Pak. Oh, ada kelas. Oke, sayang sekali. Tapi kalian bisa lihat di YouTube-nya tuh. Ada di kalian kalau kalian sudah follow IG-nya BKF Kementerian Keuangan, ada tuh. Kalian bisa lihat siaran tundanya di YouTube. Tadi yang menarik dari Pak Hatib Basri, dia itu mencoba bagaimana menghubungkan antara PSBB dengan dengan economic growth, gitu. Dengan economic growth, dengan keterbatasan data karena kata statistiknya belum ada, Susenas BPS belum rilis
rilis terakhir adalah bulan Juni, which is bulan Juni itu memang masih lagi spike-spike-nya, jadi belum bisa dianalisis menggunakan kuantitatif, dia menggunakan pendekatan kualitatif kemudian. Dipikirin, bagus tadi pemikirannya itu. Coba deh kalian nonton nanti ini ya, apa namanya, YouTube-nya ada di situ ya, siaran tundanya. Dia bilang, dia rasional sendiri gitu. Dampaknya PSBB ternyata di clustering menjadi dua, menjadi dampaknya terhadap yang low sampai lower middle income sampai ya, terus satu lagi adalah middle income sampai yang high income, ternyata berbeda gitu. Dampak PSBB kalau bagi yang low middle income, mereka terasa pastinya mereka kepatuhan, mau nggak mau harus patuh, tapi impact-nya apa? Mereka tidak ada penghasilan. Mereka tidak ada penghasilan. Terus ketika kemudian dilonggarkan, saya lupa detailnya ya, ceritanya. Tapi intinya adalah bahwa yang low income ini mereka sebenarnya tidak punya pilihan. Gitu. Mereka seolah-olah berjuang untuk keluar. Karena kalau mereka nggak keluar, mereka nggak bisa dapat makan, nggak bisa dapat penghasilan. Sementara bagi orang yang kaya, middle dan high income, mereka punya tabungan. Gitu. Mereka punya tabungan, nggak ada penghasilan, nggak perlu keluar pun, mereka bisa dapat penghasilan. Bahkan mereka bisa saving. Saving dari mana? Mereka banyak pengeluaran, misalnya tiap tahunnya sudah ada anggaran buat rekreasi, keluar negeri misalnya. Dengan ada PSBB sekarang lockdown di mana-mana, oh mereka bisa saving malah tuh sekarang. Mereka malah bisa saving. Sementara kalau yang orang yang berpenghasilan rendah, kalau dia tidak keluar, dia nggak bisa dapat. Seperti itu di logika. Kemudian dihubungkan. Nah ini walaupun ada data statistik, tapi data statistik itu sangat early. Dia hubungkan antara, kok ternyata hubungannya kalau yang orang kaya ini tingkat kematian meningkat, ternyata orang yang semakin stay di rumah semakin meningkat. Seperti itu. Tapi kalau untuk yang low middle income, tingkat kematian meningkat, ini nggak pengaruh, seolah-olah nggak pengaruh. Nah itu tadi salah satunya adalah dijelaskan seperti itu. Kok kenapa berbeda gitu? Nah data-data statistik kuantitatif sangat terbatas, tapi dicoba di logika, lebih ke arah subjektif gitu. Kalau expert lain mungkin akan berbeda. Nggak seperti itu, nggak seperti ini gitu. Harusnya seperti ini, tapi ya subjektif dia memang. Seperti data-data karena data-data terbatas. Tadi saya lihat banyak, dia bahkan sampai struggling menggunakan big data yang dipunyai oleh Google, walaupun dia bilang katanya ini mungkin tidak terlalu valid. Dia langsung excuse seperti itu, ini tidak terlalu valid gitu karena asumsinya seperti ini gitu. Tapi dengan keterbatasan data bisa ketemu suatu kesimpulan, research ya. Itu research dia bentuknya. Seperti itu ya. Jadi tadi salah satu yang peneliti tidak independen dari yang diteliti karena itu benar-benar pure pemikirannya dia gitu. Terus dan sebagainya, misalnya yang terakhir lebih ke arah kata-kata lisan dan tulisan, tapi tidak ada mungkin ada pengolahan oh ya berpengaruh signifikan terhadap ini gitu. Hasilnya mungkin paling maksimal adalah kategori-kategori tadi seperti yang saya bilang tadi itu. Seperti itu ya. Ini mungkin kalian baca sendiri aja. Ini lebih ke arah sum up dari yang kita sudah pelajari tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tunggu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Sebenarnya saya agak pilek. Dari semalam kayak kurang enak badan ini. Ada yang mau bertanya?
Nanti mungkin akan saya sering share seminar-seminar ya. Terus diskusi-diskusi biar mungkin malah jadi ide kalian. Tentunya kalau yang memang boleh share ya. Ada karena banyak Zoom meeting yang saya ikuti memang masih yang close for public sih. Kalau yang seperti itu mungkin tidak saya share ya. Tapi kalau yang memang atau kalau memang sudah setengah atau banyak perdebatan itu mungkin saya share nanti. Bisa jadi mungkin bisa jadi ide kalian buat melakukan riset nantinya ya. Kalau siaran-siaran yang webinar-webinar seperti yang kemarin itu hari ini bisa kalian ikuti kembali menggunakan YouTube. Monggo kalau kalian sudah sempat bisa dicari ya. Nanti coba saya share, ada sih link YouTube-nya tadi. Saya juga nontonnya YouTube karena ketinggalan tadi. Bukan ketinggalan. Saya udah masuk, ternyata ada yang nelpon, akhirnya Zoom saya terputus. Terus saya masuk lagi, ternyata kuotanya sudah terpenuhi maksimal 500. Jadi terus saya diarahkan menggunakan lihat pakai YouTube aja. Ya, sekarang jadi bisa sebenarnya kalau kalian mau lihat di YouTube. Gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Halo? Tunggu. Karena ya inilah pelajaran kita ini lebih ke arah kita ngemeng-ngemeng. Itu lebih ke arah ngomong-ngomong. Sharing saya karena kalau terkait teorinya kalian bisa baca sendiri dan bahkan kadang-kadang peneliti-peneliti itu kalau masalah kayak gini I don't care istilahnya. Mau dibilang istilahnya kuantitatif kah, kualitatif kah, mix, apalagi kalau explanatory, descriptive analysis, I don't care. Lebih ke arah apa sih yang kamu titik itu aja sih. Jadi apakah descriptive analysis, exploratory, ada yang disebut sebagai evaluatif, ada yang simulation dan sebagainya gitu. Itu kan hanya penjelasan saja gitu, dan bukan itu yang sebenarnya kita mau coba bahas di sini, tapi lebih karena bagaimana kemudian itu bisa kalian kembangkan menjadi suatu nanti bahan penelitian kalian seperti itu ya. Ini misalnya tujuannya apa? Eksplorasi, deskripsi, atau evaluasi, atau mix seperti itu. Itu memang balik lagi, tinggal nanti bagaimana kalian memandang suatu objek. Apakah mau dipandang menjadi suatu bahan yang bisa kalian jelaskan melalui evaluasi, atau kalian melalui eksplorasi, atau kalian punya data-data yang sufficient untuk kemudian kalian bisa lakukan pendekatan kuantitatif. Gitu. Di beberapa kajian saya, ada yang saya lakukan melalui kuantitatif, ada yang kualitatif, tergantung datanya seperti apa. Kemarin misalnya kita kajian singkat terkait dengan bagaimana pengaruh penurunan tarif PPh badan terhadap beberapa indikator ekonomi pastinya, dan terhadap penerimaan pajak tentunya. Itu tim kami yang kemarin yang bikin simulasinya. Simulasinya menggunakan Computable General Equilibrium, CGE. Mungkin kalau ada nggak ya, mesti saya coba sedikit saya paparkan di sini. Kayak gitu-gitu. Ini bahan bisa saya paparkan karena sudah selesai ya. Kalau belum nggak bisa saya share. Terkait mana ya? Kebetulan kemarin juga saya salah satu yang buat itu. Omnibus.
lihat simulasinya ya. Enggak ada. Ya, lain kali deh saya share. Tadi sampai mana tuh? Ini ya. Jadi mixed method ya. Pastinya dia adalah menggabungkan antara kualitatif atau kuantitatif. Baik heavy-nya adalah di kualitatif terlebih dahulu atau di kuantitatif terlebih dahulu. Ini yang multi phase ini lebih ke arah bagaimana kemudian ketika dia telah menjelaskan setelah bisa dijelaskan kuantitatif, ternyata tadi saya bilang ternyata bagian yang ini udah nggak bisa dijelaskan menggunakan metode kuantitatif lagi, walaupun dia awalnya sudah menerangkan masalah kuantitatif ya. Tapi inilah kemudian diserahkan ke metode kualitatif lagi, dikembalikan lagi menjadi ke metode kualitatif. Tapi pada dasarnya ini semua adalah mix method. Baik dia heavy-nya di awal adalah menggunakan kualitatif, tapi kemudian bisa ternyata diterjemahkan menjadi kuantitatif, tapi ada yang memang di awal dia menggunakan kuantitatif. Explanatory ternyata dan diselesaikan dengan kualitatif. Tadi misalnya dengan penurunan PPH pasal 22 pasal 25 ternyata berpengaruh terhadap economic growth. Saya jadi penasaran kemana itu saya ya. Soalnya itu sudah saya siapkan kemarin tadi itu. Sebentar ya. Oke. Ada. Kelihatan ya? Oke. Kita ini bukan saya sendiri yang melakukan simulasi, tapi tim kita. Nah ini misalnya simulasi dari 25 menjadi 22 dan 20% ya. Di sini kita menggunakan simulasi menggunakan CGE namanya, Computable General Equilibrium. Gimana sih cara kerjanya CGE itu? Kalau kalian lihat angka-angka ini kan dari kuantitatif. Tapi kalau kita kemudian menyerahkan ini kepada pimpinan dengan angka-angka seperti ini, mungkin akan, ini ngomong apa sih? Cerita itu seperti apa kayak gini? Ada dengan adanya ini atau pertumbuhan ini minus 0,09 minus 0,09% gitu dan sebagainya. Terus
Ini apa nih di bawah? Penerimaannya menjadi minus 52, 830. Ini yang kemudian kita harus bisa jelaskan. Gitu. Dan tidak hanya sekedar menjelaskan angka-angka, tapi kita harus melogika. Saya contohkan begini. Yang pertama ya. Turun tarif di tahun 2021 dari 25 menjadi 22%. Pertumbuhannya kenapa minus 0,09? Gitu. Kan tarif PPh badan turun. Tapi kok kenapa pertumbuhannya malah turun? Harusnya kan senang dong dengan tarif PPh turun. Kenapa malah ekonomi growth-nya malah turun juga? Kita bingung. Ya sih, harusnya kan berarti perusahaan itu dapat uang kan, tambahan uang gitu kan. Dari spreadnya dari 25 ke 22 berarti 3%. Misalnya harusnya dia bayar 100 juta, sekarang berkurang 3%. Jadi tinggal 97 juta. Dapat 3 juta dong. Kenapa pertumbuhan PDB-nya malah berkurang? Kita kemudian bisa melihat, oh kalau kayak gini, karena 3 juta itu belum masuk ke dalam perekonomian, belum dimanfaatkan oleh badan, oleh perusahaan untuk melakukan investasi. Tentu aja pertumbuhannya belum berjalan. Loh, tapi kalau seperti itu kan berarti minimal 0 dong growth-nya. Tapi kenapa ini malah minus? Kenapa kemudian malah minus gitu? Terus gimana penjelasannya? Ternyata ini dihubungkan dengan pemerintah tidak jadi mengkolek pajak 3%. Akibatnya apa? APBN kemudian menjadi lebih rendah 3%. APBN itu digunakan untuk apa sih? Salah satu adalah belanja. Belanja pemerintah. Nah, kelihatan kemudian, oh iya, konsumsi pemerintah itu berkurang, minus 3,78%. Tadinya bisa belanja ATK, misalnya gara-gara penerimaan turun, konsumsi anggaran turun kan, konsumsi pemerintah kemudian turun, seperti itu. Tapi kenapa konsumsi rumah tangga meningkat? Kenapa konsumsi rumah tangga meningkat kemudian? Oh, kalau seperti itu, kan perusahaan mungkin, kan perusahaan dapat uang kan, mungkin dia akan membagikan ke pegawai-pegawainya. Akibatnya apa? Pegawainya kemudian belanja. Gitu. Pegawainya kemudian belanja. Tapi kok kenapa ini PPN-nya berkurang? Minus 3,8 gitu. Oh, ada yang lain. Ini kayaknya lebih ke arah konsumsi pemerintah nih. Turunnya drastis. Ini naiknya 0,15, turunnya juga 3,78. Jadi PPN-nya pun berkurang. Nah, seperti itu misalnya penjelasan. Kalau cuma seperti ini doang, akan bingung kita menjelaskan angka-angka ini. Kenapa kemudian inflasi terkoreksi minus 0,06? Gitu. Kenapa pajak lainnya berkurangnya 15 dan sebagainya. Net of tax-nya berkurang 53, ini dalam satuannya triliun, 53 triliun. Seperti itu. Ini yang kita lakukan di BKF. Seperti itu ya. Menjelaskan angka-angka tersebut. Setelah kita melakukan simulasi. Simulasi oke. Apa namanya? Hal-hal tertentu mungkin bisa kita jelaskan. Tapi terkadang kita harus kita memberikan logika. Oh, ada yang bertanya melalui chat ya. Ini bagaimana cara dari 20. Ini Mbak Thomas nih. Mbak ya? Mas. 20. Restu. Izin bertanya. Apakah penelitian bisa bersifat subjektif? Ada batasan subjektivitas tersebut atau tidak? Ya. Tadi, kalau yang kualitatif, banyak mungkin banyak subjektifnya ya. Tapi kita harus
berpikir bahwa sebagai peneliti kita harus juga men-throw semacam tidak hanya kita pemikiran-pemikiran sendiri, tapi bagaimana kemudian fenomena-fenomena yang ada ini kita bisa jelaskan dulu terlebih dahulu. Nah, kalau bahasa Pak Khatib Basri itu tadi sudah bicara makro dengan pengetahuan makro yang dimiliki, setelah itu baru dia come out with something. Menurut saya seperti ini, opini. Nah, opininya itu subjektif, sangat subjektif. Terkait apakah seberapa batasan, kalau menurut saya kalau dia sudah jadi expert harusnya tidak ada batasan. Karena orang mengakui. Tapi kalau bagi kita kebanyakan, saya, kalian semua mungkin baiknya kalau berpendapat lebih banyak opini-opini, lebih banyak pendapat-pendapat expert terlebih dahulu, baru kemudian kita pasang posisi. Stand saya mau kemana? Jika ada jika ada dua pendapat expert yang berbeda, stand saya mana? Saya mau pilih yang pro yang ke A atau pro yang ke B. Nah, itu kemudian kamu utarakan argumentasi kamu, kenapa kamu milih A, kenapa kamu milih B. Seperti itu. Tapi kalau untuk expert, biasanya mereka sudah come out with something dan seseorang itu sudah paham. Pengamat privilege-nya menjadi pengamat seperti itu. Pak Khatib Basri, siapa sih yang meragukan keilmuannya dia? Misalnya Bu Sri Mulyani, walaupun sekarang dia menjadi menteri birokrat, tapi dia kan dulu dikenal juga sebagai seorang expert terhadap perekonomian. Jadi pola pikirnya, pendapatnya diakui. Kalau dari misalnya dari politik misalnya, perlu kita lihat dulu apakah politisi ini apakah orang ini terafiliasi ke partai tertentu. Kalau memang terafiliasi, biasanya kita agak kesampingkan. Oh, ini dia bias. Tapi kalau yang pure politik, pure pengamat, perlu kita mungkin bisa kita ambil ininya lebih objektif lah. Walaupun dia subjektif dari pikirannya sendiri, tapi memang dia netral itu maksud saya. Tapi kalau memang ada afiliasinya, ya mungkin kita perlu lihat kembali. Gitu ya. Oke? Gitu ya, Mas. Ini Restu ini Mas atau Mbak? Mas kayaknya, Restu Dwi Handoko ya. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Mbak Ilma mau bertanya? Nyalakan mic soalnya. Oke, ada yang mau bertanya? Gitu ya, jadi dan kebetulan saya bekerja di BKF, jadi memang sering involved dengan penelitian-penelitian. Kayak ini kemarin sudah sempat dipaparkan tuh sama kemarin pada saat kita media briefing terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kan salah satu kontennya adalah Undang-Undang Omnibus Law perpajakan, kita masukkan ke situ. Di situ ditanyakan sama wartawan, ini kedepannya kita bagaimana nih? Apakah BKF sudah melakukan estimasi belum sih dampaknya dari fasilitas perpajakan yang kita berikan terhadap rasio perpajakan, tax ratio. Itu satu ide penelitian itu, dan itu memang sudah kita lakukan, tapi memang nggak mudah sekarang ini gitu, karena kita masih masih dilingkupi oleh uncertainty kan, ketidakpastian. Ketidakpastian apa? Ketidakpastian akan COVID ini kapan sih berakhirnya? Gitu. COVID kapan berakhirnya? Apakah kita bisa jamin bahwa 2022 COVID berakhir? Kalau kita bisa jamin, kita bisa memprediksi, oh iya dengan ada ini, pertama optimis, itu dari kualitatif dulu. Kita berangkat dari kualitatif. Kita temu data bahwa tahun 2022 bulan November
bisa selesai. Kenapa? Oh ya, ada virus, ada antivirus sekarang sudah ditemukan, sekarang selesai. 2002 pokoknya global. Dari situ pertama, optimisme akan bisa kita raih. Optimisme untuk berusaha. Terus apalagi? Dari situ kira-kira dari optimisme bagaimana kemudian demand bisa menyikapi dari optimisme ini, begitu. Dari situ kemudian kita bisa model, kita bisa prediksi. Tapi sepanjang yang titik tadi itu, yang bulan November tadi itu titik COVID itu belum ketahuan, akan susah kita kemudian lakukan permodelan. Kita yang sebatas yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan prediksi secara kita bisa mengasumsikan. Oh, kalau ini asumsi kita bisa bagi 3. Asumsi optimis, moderat, pesimis. Kemarin seperti ketika kita memodelkan terkait dengan pertumbuhan ekonomi, dan memang terbukti dan memang sudah confident bahwa Bu Menteri pada saat mengumumkan kemarin kita sepertinya akan masuk resesi. Karena kita lihat indikator yang ada, sepertinya kita mengalami 2 kali negatif growth, gitu. Kalau optimis kita, kalau yang pesimisnya kita adalah jatuh sampai minus berapa persen, moderatnya segini, terus yang optimisnya kita minus 2% misalnya kayak gitu. Nah itu seperti itu kita bisa modelkan. Tapi kalau kita mau memodelkan jauh ke depan, 5 tahun ke depan bagaimana tax ratio? Buru-buru tax ratio. COVID ini kapan selesainya? Karena kalau seperti ini terus, pertama ya itu demand-nya mungkin akan berkurang. Supply-nya seperti apa? Supply akan ikut demand. Kalau demand-nya nggak ngangkat, supply-nya juga nggak ngangkat gitu. Ngapain saya memproduksi terus kalau nggak ada yang beli? Makanya kemarin memang salah satu upaya pemerintah dengan adanya fasilitas perpajakan kemarin itu adalah untuk mendorong demand sebenarnya. Supply juga kita push, tapi demand kemarin misalnya peningkatan BLT itu ya, terus juga kita kemudian demand apalagi itu ya. Kemarin tadi salah satunya adalah menciptakan demand itu pajaknya di pajak pembelian mobil baru menjadi 0% misalnya dan sebagainya. Sebenarnya kita mau mengenerate dari sisi demand-nya. Supply-nya mungkin kita push melalui misalnya PPh pasal 25 yang angsuran sekarang 50% itu. Terus apalagi PPh pasal 22-nya dibebaskan dan sebagainya. Itu dari sisi demand semua. Dari sisi supply. Seperti itu ya. Oke, ada yang bertanya sebelum kita tutup? Sepertinya sudah selesai bahan saya. Yang next mungkin kita lebih ke arah nanti di pertemuan keberapa saya lupa itu kita akan mencoba membedah KTTA. Apakah ini bagus atau tidak bagus menurut kalian? Apakah ini sudah memenuhi kaidah-kaidah KTTA yang baik? Apakah ini atau mungkin apa sih yang perlu diperbaiki sebenarnya seperti itu? Ada yang mau bertanya sebelum kita close? Satu pertanyaan saja. Kalau ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Karena memang waktunya juga sudah habis perkuliahan kita. Terima kasih atas atensi kalian, atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ke depan nanti akan kita lanjutkan lagi. Sebelum kita tutup, PIC bisa juga memimpin doa kembali, silakan. Iya Pak. Baik teman-teman, sebelum kelas ditutup pada malam hari ini, agar ilmu yang sudah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan
Nanti akan segera saya kirimkan paparannya. Mohon bisa dibaca-baca lagi. Berikut ada buku referensinya. Saya ini saja. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.